cari solusi. Kemudian jangan takut untuk bereksperimen ya. Jangan sampai blog kita jadi dalam tanda petik sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sahabat literasi digital yang saya hormati dan saya banggakan. Selamat datang kembali di channel Nugroho Nur Cahyono. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu teman literasi digital juga. Dia juga seorang blogger pemula sama seperti saya yang masih harus terus belajar literasi digital bersama teman-teman semua. Singkat cerita, beberapa waktu yang lalu teman saya tersebut melakukan pengajuan monetisasi blog gitu ya. Setelah menunggu beberapa hari kalau nggak salah sih ya, ceritanya seperti itu. Kemudian teman saya mendapatkan balasan email dari Google AdSense gitu ya, yang isinya menyatakan bahwa pengajuan blognya ditolak ataupun pengajuan monetisasi blognya tidak diterima dengan alasan ada beberapa kesalahan di postingan yang sudah diunggah ke blogger. Secara detail sih tidak dijelaskan ya apa kesalahannya gitu ya. Nah, padahal di blog teman saya tersebut sudah banyak postingan yang diunggah gitu ya, sudah banyak lah. Kalau saya lihat itu sudah banyak. Kemudian trafficnya juga sudah kencang ya, tiap harinya view-nya sudah banyak gitu ya. Yang jadi pertanyaan gitu ya, jika monetisasi itu ditolak ya, jika pengajuannya itu ditolak ataupun tidak diterima, apakah blognya itu tidak dapat dimonetisasi lagi? Itu yang jadi pertanyaan gitu ya. Jika ditolak monetisasi blognya, apakah blognya itu tidak bisa dimonetisasi lagi? Atau malah blognya itu malah jadi sampah gitu ya, karena tidak bisa menampilkan iklan. Karena monetisasi ini sangat penting buat para blogger gitu ya, sangat penting bagi ya menurut saya sih sangat penting gitu ya. Kan sayang gitu ya, kita sudah susah payah mencari ide artikel yang populer itu apa, yang sekiranya mendatangkan visitor banyak itu ya pasti susah gitu ya. Kemudian kita juga sudah susah mencari keyword dengan membuat kerangka tulisan seperti apa ya, mencari gambar dan seterusnya, membuat videonya dan seterusnya dari A sampai Z, ya ujung-ujungnya ditolak. Itu kan sangat sedih ya bagi seorang blogger. Nah itu ya, jadi yang jadi pertanyaan itu, apakah blog yang sudah dimonetisasi dan sudah ditolak itu dapat diajukan lagi? Itu yang jadi pertanyaan. Bentar ya, sebentar. Ini jadi catatan penting gitu ya buat teman-teman literasi digital semua. Kita nulis blog, ujung-ujungnya kan pasti pengen ya bisa menampilkan iklan AdSense gitu ya, pasti pengen setiap blogger. Gak ada salahnya ya kan, seperti itu, karena ya itu jadi sebuah motivasi seorang blogger. Blognya dapat menampilkan iklan AdSense itu sangat luar biasa bagi seorang blogger. Meskipun ya tidak cuma dari AdSense saja kita bisa mendapatkan hasil gitu ya, karena banyak. Nanti kita berikan tutorial ya di video selanjutnya itu ya, kita bahas selain AdSense itu apa aja yang bisa menghasilkan buat seorang blogger gitu ya. Ya kita nulis blog ya ujung-ujungnya pengen ada AdSense ya layaknya seorang seorang penjual gitu ya, seorang pedagang ingin berjualan pasti kan juga pengen ada hasil dari jualan tersebut ya. Tapi ya kita mencoba mengubah sedikit mindset kita ya, kita ubah sedikit terkait tujuan kita menulis di blog itu untuk apa. Terkait kita menulis di blog itu
untuk apa? Apakah itu sebuah hobi ya, ataukah itu jadi apa, untuk pengen kita belajar literasi digital ya, ataukah kita pengen untuk mendokumentasikan apa yang kita lakukan, mendokumentasikan apa yang kita pelajari, atau mendokumentasikan semua hal yang dirasa pengen kita dokumentasikan ya, atau kita nulis blog hanya semata-mata ya, atau kita nulis blog hanya semata-mata Google AdSense ya. Kalau seperti itu jangan berharap ya, jangan berharap kalau kita semata-mata menulis blog itu hanya gara-gara Google AdSense. Yang jelas pasti akan menyesal, menurut saya seperti itu ya. Jadi kalau kita menulis di blog itu hanya semata-mata pengen bisa menampilkan iklan ya, ya jangan berharap ya, pasti akan menyesal. Tapi sebaliknya ya teman-teman ya, jika kita itu nulis blog didasari rasa pengen belajar, mendokumentasikan apa yang kita lakukan, pengen berbagi informasi dan yang lainnya, insya Allah hasil akan mengikuti gitu ya. Itu yang perlu dicatat. Jadi sekali lagi buat teman-teman semua ya, jangan berharap jika kita nulis blog itu hanya semata-mata uang gitu ya, jangan ya. Tapi kita nulis blog itu ya kita hanya pengen untuk belajar ya, siapa tahu dari belajar insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Nah terus gimana solusinya? Jadi ya yang jadi permasalahan berikutnya, solusinya gimana? Kalau blognya udah banyak postingan ya, udah banyak view-nya ya, traffic page view-nya juga sudah banyak tiap hari gitu kan. Dimonetisasi ternyata ditolak. Kan ya sakit ya, pedih gitu kan ya buat seorang blogger. Jangan cemas ya, pelan-pelan, tetap semangat ya. Ada solusi, pasti ada solusi. Setiap masalah yang perlu diingat, jadi seorang blogger, setiap masalah pasti ada solusi ya. Karena saya pernah mengalami gitu ya, mengalami seperti itu. Saya udah punya postingan banyak, rajin ya, tiap hari ya mungkin 2 gitu ya, 2 artikel saya posting gitu ya. Dan view-nya juga sudah banyak. Kemudian saya ajukan monetisasi blognya, wow luar biasa sakitnya gitu ya, ternyata blog saya ditolak gitu ya. Itu kan wah, saya sampai berpikir aduh, blog saya jadi sampah gitu ya, nggak ada guna. Tapi ya saya jangan enggak lah ya, enggak, blog saya tidak akan jadi sampah ya. Yang jelas jangan putus asa, jangan patah arang ya. Saat itu saya mencoba ya gayanya merenung gitu kan ya, gayanya merenung apa tuh sebabnya ditolak ya. Ya sempat juga berpikiran ya udahlah buat blog lagi gitu ya dari awal. Aduh kan capek juga itu kan. Tidak saya hilangkan pikiran itu gitu kan ya. Ya selanjutnya saya berpikir dan berusaha. Yang pertama ya jadi solusinya ya ini cuma pengalaman saya saat itu ditolak, saat monetisasi gitu ya. Yang pertama saya cari-cari informasi terkait kenapa kok monetisasi blog saya ditolak. Saya baca informasi A, informasi B, dan seterusnya pokoknya ya terus mencoba gitu ya. Ibaratnya ojo nganti blogku jadi sampah, ojo nganti apa yang saya tulis itu tidak ada manfaatnya gitu ya, tidak ada hasilnya itu. Kemudian ya yang kedua saya putuskan ya buat email baru ya. Yang jadi pertanyaan ya, lah buat apa buat email baru gitu kan? Mau buat blog lagi gitu ya? Kan tidak mungkin ya, konten udah banyak ya kan? View-nya sudah banyak, mau buat blog lagi kan sayang ya. Maksudnya untuk apa saya buat email baru gitu ya?
Karena yang jelas saya pengen bereksperimen. Saya alihkan pengelola blog ke email yang baru yang saya sudah buat gitu ya. Jadi ya, cara yang kedua gitu ya, saya buat email baru, kemudian saya alihkan akun pengelola email pengelola blog gitu ya, saya alihkan ke email saya yang baru. Itu yang kedua ya. Kemudian untuk pengalihan akunnya caranya ya besok-besok ya kita bahas di video berikutnya ya. Kita bahas cara pengalihan akun atau pengalihan pengelola blog gitu ya ke email yang lain. Besok kita bahas selanjutnya terkait dengan itu. Oke, jadi setelah saya berhasil mengalihkan pengelola blog ke email baru ya yang saya buat, langkah selanjutnya ataupun cara ketiga ya. Jadi yang pertama tadi cari informasi gitu ya terkait dengan kenapa ditolak. Kemudian yang kedua buat email baru ya untuk mengalihkan pengelola blog gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini penting, sangat penting ya. Saya cek tiap postingan itu apa ada yang salah. Jadi saya cek semua postingan yang pernah saya posting itu apakah ada yang salah, apakah ada yang broken link ataupun URL tidak aktif gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan gimana cara ngeceknya gitu kan sudah banyak itu kan ya. Nah, ada toolnya sendiri ataupun yang gratis juga banyak di web. Silahkan browsing ataupun besok kita bahas juga ya di video selanjutnya ya. Atau ada yang salah di postingan saya itu saat ya, karena saya biasanya mencoba belajar itu dari awal itu memparafrase gitu ya, memparafrase ataupun membaca kemudian saya ubah kata-katanya dan seterusnya. Saya pernah melakukan seperti itu seingat saya gitu ya. Nah, semua postingan itu saya cek satu persatu ya, dan saya yakinkan jika ternyata menurut saya ini ternyata penyebabnya ya, dengan rela hati, dengan berat hati ya melakukan bismillah gitu ya. Bismillah saya hapus postingan tersebut, saya del gitu ya, ibaratnya saya delete ya. Saya del satu persatu yang sekiranya menurut saya ini penyebab kenapa blog saya ditolak monetisasi gitu ya. Nah, setelah saya hapus gitu ya, kemudian ya sedikit mencoba alternatif yang lain. Yang jelas jangan buru-buru gitu ya, jangan buru-buru ya. Kemudian langkah keempat ya, saya kemudian membuat penjadwalan ataupun jadwal posting gitu ya. Saya jadwalkan dalam seminggu itu rutin ya. Tiap hari saya wajibkan ya menulis 2 artikel ya. Tiap hari saya tuliskan 2 artikel ya. Kemudian saya rasa ternyata saya lihat page view-nya juga makin bertambah, ternyata juga banyak bermanfaat buat orang lain mungkin dia perasaan saya gitu ya. Nah, dengan bismillah saya ajukan monetisasi ulang ya, dengan email yang baru, catatannya ya, dengan email yang baru. Kalau email yang lama ya saya belum pernah sih melakukan monetisasi blog dengan email yang pernah ditolak. Saya belum pernah melakukan saat monetisasi ulang gitu ya. Tapi mungkin teman-teman literasi digital ada yang pernah seperti itu, punya pengalaman seperti itu, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Dan akhirnya setelah saya ajukan monetisasi ulang beberapa hari, kalau tidak salah 1 minggu kalau tidak salah gitu ya, dan akhirnya ada balasan dari Google AdSense dan alhamdulillah jreng-jreng gitu kan ya, monetisasi saya atau blog saya diterima. Wah, rasanya bagi saya sih sangat luar biasa. Bagi seorang blogger pemula itu sangat luar biasa. Oke, jadi intinya teman-teman ya, jadi intinya teman-teman sahabat literasi digital, jangan menyerah, jangan putus asa jika saat monetisasi ditolak. Terus telusur
ya, apa penyebabnya kok ditolak, ya. Kemudian cari solusi. Kemudian jangan takut untuk bereksperimen, ya. Jangan sampai blog kita jadi dalam tanda petik sampah. Terus semangat, terus belajar. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya.